Pertama-tama perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gerakan piston pada motor bakar, di mana akan melewati 4 langkah. Langkah yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap adalah proses masuknya udara ke dalam ruang silinder. Pemasukan udara ini terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Gerakan ini akan memperbesar volume di dalam silinder mesin, sehingga udara dari luar masuk melewati intake valve. Langkah yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi adalah proses pemampatan udara di dalam ruang silinder. Nah, ini terkait dengan pembakaran bahan bakarnya. Langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha atau langkah pembakaran adalah proses terjadinya pembakaran di dalam mesin. Pada proses inilah, bahan bakar dimasukkan melalui injektor ke dalam ruang bakar. Selanjutnya, yang terakhir adalah langkah buang, yaitu proses pengeluaran gas sisa pembakaran dari dalam ruang bakar. Proses ini terjadi saat piston kembali naik ke titik mati atas seusai terkena daya ekspansi pembakaran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mesin kalor. Mesin kalor adalah suatu alat yang mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Perhatikan gambar. Nah, pada gambar terlihat bahwa kalor itu diserap dari sebuah sumber suhu tinggi. Nah, kalor ini akan meningkatkan energi dalam mesin. Kemudian, energi dalam mesin ini diubah ke usaha mekanik. Lalu, akan dihasilkan energi sisa sebagai kalor pada sumber suhu rendah. Kalor yang digunakan mesin adalah Q1 sama dengan W ditambah Q2. Sedangkan hukum suatu termodinamika memberikan bahwa usaha W yang dilakukan oleh mesin kalor sama dengan kalor yang digunakan mesin, yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Efisiensi termal sebuah mesin kalor adalah nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus. Adapun formulasi dari efisiensi mesin kalor adalah efisiensi sama dengan W per Q1 atau Q1 kurang Q2 per Q1 atau 1 dikurang Q2 per Q1. Selanjutnya kita lihat contoh soal. Tentukan efisiensi sebuah mesin yang mengambil 3.600 Joule kalor selama fase pembakaran dan kehilangan 1.800 Joule pada proses pembuangan. Nah, dari soal kita ketahui bahwa kalor yang diambil adalah 3.600 Joule, di mana ini adalah Q1, dan kalor yang dibuang atau mesin kehilangan kalor sebesar 1.800 Joule. Ini adalah Q2, sehingga dapat kita selesaikan efisiensinya adalah 1 dikurang Q2 per Q1 sama dengan 1 dikurang 1.800 per 3.600 sama dengan 1 dikurang 1 per 2, maka efisiensinya kita dapatkan sebesar 1 per 2. Next, kita akan bahas formulasi yang berhubungan dengan hukum dua termodinamika. Yang pertama adalah formulasi Kelvin-Planck. Nah, di sini dikatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Formulasi Kelvin-Planck ini menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari lautan dan menggunakan energi ini untuk menjalankan generator listrik tanpa efek lebih lanjut, misalnya pemanasan atmosfer. Nah, selanjutnya adalah formulasi Clausius. Menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Formulasi Clausius ini menyatakan bahwa tidak ada mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang dapat membekukan air dan menggunakan energi yang dibebaskan dari proses pembekuan ini untuk mendidihkan lebih banyak air tanpa efek lebih lanjut.
Dalam kasus ini, efek lebih lanjut adalah berkaitan dengan fakta bahwa proses siklus gabungan pembeku, komponen untuk membekukan, dan ketel, komponen untuk mendidihkan harus menggunakan sejumlah energi, misalnya energi listrik dari lingkungannya. Nah, kita lanjut siklus Carnot. Sebuah siklus termodinamika terjadi ketika suatu sistem mengalami rangkaian keadaan-keadaan yang berbeda dan akhirnya kembali ke keadaan semula. Dalam proses melalui siklus ini, sistem tersebut dapat melakukan usaha terhadap lingkungannya sehingga terkadang disebut mesin kalor. Sebuah mesin nyata yang real beroperasi dalam suatu siklus pada temperatur tertentu tidak mungkin melebihi efisiensi dari mesin Carnot itu sendiri. Nah, perhatikan diagram mesin Carnot berikut. Langkah pertama, siklus diawali dengan wadah silinder yang kontak dengan sumber kalor saat fluida kerja, dalam hal ini adalah gas, mengambil sejumlah kalor Q1 pada suhu tinggi T1. Nah, oleh karena sistem menyerap kalor dalam suatu proses reversible atau proses yang dapat kembali, suhu sistem sama dengan suhu sumber. Jadi, ini merupakan suatu proses isotermal. Sejak kalor diserap, gas memuai dan melakukan usaha pada pengisap. Pemuaian ini ditampilkan pada diagram PV di samping dengan perubahan dari keadaan A ke B sepanjang suatu grafik isotermal. Selama proses isotermal ini, energi dalam sistem tidak berubah sehingga sesuai dengan hukum pertama termodinamika, usaha yang dilakukan oleh sistem sama dengan masukan kalor Q1. Langkah kedua adalah silinder kemudian bergerak ke badan berisolasi saat masukan dan keluaran kalor adalah 0. Beban pada pengisap dikurangi dan gas memuai, kali ini sepanjang suatu grafik adiabatik dari B ke C. Saat gas kontinu melakukan usaha dengan melakukan pemuaian, energi dalamnya harus berkurang. Pemuaian ini disertai dengan pengurangan suhu sepanjang grafik BC sampai silinder mencapai suhu yang sama dengan penampung kalor. Langkah ketiga, silinder digerakkan ke penampung kalor. Di sini gas mengalami proses pemampatan isotermal dari C ke D saat sejumlah kalor Q2 dibuang ke sumber dingin pada suhu T2. Seperti proses isotermal sebelumnya, masukan kalor sama dengan usaha yang dilakukan. Akan tetapi, dalam kasus ini, karena kalor dikeluarkan, usaha negatif, yang berarti usaha dilakukan pada sistem. Nah, langkah terakhir, silinder digerakkan kembali ke badan berisolasi. Beban pada pengisap ditambah dan gas mengalami pemampatan adiabatik, yaitu dari D ke A. Sekali lagi, perpindahan kalor adalah 0. Dan karena volume berkurang atau usaha dilakukan pada sistem, energi dalam dan suhu naik. Ketika suhu gas sekali lagi mencapai suhu sumber kalor, silinder dipindahkan ke sumber kalor dan siklus dimulai kembali. Dalam jalan seperti ini, energi fluida kerja kembali ke energi dalam yang sama dengan yang dimilikinya pada awal siklus. Nah, mari kita perhatikan kembali diagram PV mesin Carnot. Pada diagram ini, proses A ke B dan proses C ke D adalah proses isotermik, sedangkan proses B ke C dan proses D ke A adalah proses adiabatik. Nah, pada proses AB disebut pemuaian isotermik pada suhu konstan T1. Kalor Q1 diberikan kepada sistem sehingga gas mengembang atau memuai dan melakukan usaha. Proses B ke C disebut pemuaian adiabatik. Suhu sistem berubah dari T1 menjadi T2 dan gas melakukan usaha dari perubahan energi dalam sistem. Proses C ke D disebut penyusutan isotermik pada suhu konstan T2. Kalor Q2 dilepaskan dari sistem ke lingkungan sehingga gas menyusut dan usaha dilakukan kepada sistem. Proses D ke A disebut penyusutan adiabatik. Suhu sistem berkurang dari T2 menjadi T1 dan usaha dilakukan kepada gas. Karena tidak ada perubahan suhu yang terjadi pada keseluruhan siklus, perubahan energi dalam sama dengan 0. Jadi, usaha W yang dilakukan oleh mesin dalam keseluruhan siklus adalah selisih kalor yang diberikan ke dalam sistem Q1 dengan kalor yang dilepaskan Q2. Kita lanjut ke efisiensi mesin Carnot. Sebelumnya perhatikan diagram
di sini kalor diambil dari reservoir suhu tinggi atau T1 yang kemudian diubah menjadi sebuah usaha. Nah, ketika diubah menjadi sebuah usaha, maka ada kalor yang dibuang melalui reservoir suhu rendah atau T2. Nah, maka efisiensinya adalah efisiensi sama dengan W per Q1 atau Q1 kurang Q2 per Q1 atau 1 dikurang Q2 per Q1. Kita saatnya kita membahas contoh soal. Jika kalor yang diserap reservoir suhu tinggi adalah 1200 Joule, tentukanlah A. Efisiensi mesin Carnot, B. Usaha mesin Carnot, C. Perbandingan kalor yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot, dan D. Jenis proses AB, BC, CD, dan DA. Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah efisiensi mesin Carnot. Dari diagram PV kita dapatkan bahwa suhu pada reservoir tinggi itu adalah 227 derajat Celcius atau sebesar 500 Kelvin, dan suhu rendahnya 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin, di mana efisiensinya dapat kita peroleh adalah 1 dikurang 500 per 1 dikurang 300 per 500 dikali 100%, hasilnya adalah 40%. Yang B, usaha mesin Carnot. Dari efisiensi kita dapat memperoleh besar usaha mesin Carnot ini, yaitu efisiensinya adalah 4/10 atau 40% sama dengan W per 1200. Maka kita dapatkan W-nya sebesar 480 Joule. Yang ketiga, perbandingan kalor yang dibuang di suhu rendah dengan usaha yang dilakukan mesin Carnot. Q2 sama dengan Q1 dikurang W, di mana Q1-nya adalah 1200 dan usahanya atau W-nya adalah 480, maka dapat diperoleh Q2 sebesar 720 Joule. Kemudian kita bandingkan Q2 dibandingkan dengan W adalah 720 banding 480 sama dengan 9 banding 6 atau 3 banding 2. Kemudian yang D, jenis proses AB, BC, CD, dan DA. AB adalah pemuaian isotermis, di mana volume gas bertambah, suhu gas tetap. BC, pemuaian adiabatis, volume gas bertambah, suhu gas turun. CD, pemampatan isotermal, volume gas berkurang, suhu gas tetap, dan yang terakhir DA adalah pemampatan adiabatis, di mana volume gas berkurang, suhu gas naik. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang mesin pendingin. Mesin pendingin merupakan mesin kalor yang bekerja terbalik. Jadi, mesin mengambil kalor dari tempat yang bersuhu rendah dan membuang kalor tersebut ke tempat yang bersuhu tinggi. Agar proses ini bisa terjadi, maka mesin harus melakukan kerja. Usaha W yang dilakukan kepada sistem adalah selisih kalor yang diserap di reservoir suhu rendah Q2 dengan kalor yang dilepaskan di reservoir suhu tinggi Q1, di mana W sama dengan Q1 kurang Q2. Kinerja mesin pendingin dinilai berdasarkan nilai koefisien kinerjanya. Koefisien kinerja atau CP adalah perbandingan antara kalor yang diserap di reservoir suhu rendah dan usaha yang dikerjakan, di mana CP sama dengan Q2 per W sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2 sama dengan T2 per T1 kurang T2. Selanjutnya perhatikan diagram mesin pendingin. Nah, diagram ini menunjukkan kepada kita bahwa mesin pendingin ini bekerja terbalik dari mesin Carnot atau mesin kalor. Hukum 2 termodinamika pada dasarnya adalah kalor mengalir dari benda panas ke benda dingin, seperti air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah.
Nah, jika air dapat dipaksa mengalir dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi oleh sebuah pompa, maka kalor juga dapat dipaksa mengalir dari benda yang dingin ke benda yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contoh alat-alat yang menggunakan prinsip mesin pendingin ini adalah lemari es atau kulkas, juga AC. Nah, kita masuk ke contoh soal. Sebuah kulkas memiliki koefisien performansi sebesar 6. Jika suhu ruang di luar kulkas adalah 28 derajat Celcius, berapakah suhu paling rendah di dalam kulkas yang dapat diperoleh? Soal ini dapat kita selesaikan dengan besaran-besaran yang telah diketahui pada soal, yaitu di mana T1 sama dengan 28 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin sebesar 300 Kelvin dan CP-nya atau koefisien performansinya sebesar 6. Yang ditanya adalah T1. Kita dapat menggunakan formula atau rumus CP sama dengan T2 per T1 kurang T2, sehingga kita dapatkan rumus T2 sama dengan CP per 1 ditambah CP dikali T1. Maka kita masukkan T2 sama dengan 6 per 1 ditambah 6 dikali 301 Kelvin, dan hasilnya adalah 258 Kelvin, atau jika kita ubah ke dalam Celcius menjadi minus 15 derajat Celcius. Baiklah, kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu entropi. Entropi adalah salah satu besaran termodinamika yang mengukur energi dalam sistem persatuan temperatur yang tak dapat digunakan untuk melakukan usaha. Formulanya adalah delta S sama dengan S2 kurang S1 sama dengan Q per T, atau perubahan entropi, di mana delta S adalah perubahan entropi dalam Joule per Kelvin, S1 adalah entropi mula-mula dalam Joule per Kelvin, dan S2 adalah entropi akhir dalam Joule per Kelvin. Kita bahas contoh soal yang terakhir. Sebuah mesin Carnot menerima 2000 Joule kalor pada suhu 500 Kelvin, melakukan kerja dan membuang sejumlah kalor pada suhu 350 Kelvin. Tentukan jumlah kalor yang terbuang dan perubahan entropi total dalam mesin selama satu siklus. Nah, mari kita selesaikan. Sebelumnya telah diketahui pada soal bahwa Q1 sama dengan 2000 Joule, reservoir panas atau T1 sama dengan 500 Kelvin, dan reservoir dingin T2 sama dengan 350 Kelvin. Yang pertama itu yang ditanyakan adalah Q2. Maka Q2 menggunakan rumus Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, sehingga diperoleh Q2 sama dengan Q1 kali T2 per T1, dan kita substitusikan Q1-nya 2000 Joule, kemudian T2 per T1-nya 350 per 500 Kelvin. Hasilnya adalah 1400 Joule bertanda negatif karena sistem melepaskan kalor. Yang kedua yaitu perubahan entropi. Nah, selama proses pemuaian dan penekanan adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau keluar dari sistem, sehingga Q sama dengan 0. Karena Q sama dengan 0, maka perubahan entropi selama proses adiabatik sama dengan 0. Selama pemuaian isotermal, mesin menyedot kalor atau Q sebanyak 2000 Joule pada suhu T 500 Kelvin. Karena mesin menyedot kalor, maka Q bertanda positif. Perubahan entropi mesin selama pemuaian isotermal adalah delta S atau perubahan entropi sama dengan minus Q1 per T1, di mana Q1-nya adalah 2000 dan T1-nya 500, sehingga dihasilkan perubahan entropinya sebesar 4 Joule. Nah, selama penekanan isotermal, mesin membuang kalor Q sebanyak 1400 Joule pada suhu T 350 Kelvin. Karena mesin membuang kalor, maka Q bertanda negatif. Perubahan entropi mesin selama penekanan isotermal adalah perubahan entropi sama dengan minus Q2 per T2 sama dengan minus 1400 per 350, dan hasilnya adalah minus 4 Joule. Nah, sehingga dapat kita peroleh perubahan entropi totalnya adalah 4 Joule Kelvin dikurang 4 Joule Kelvin, dan hasilnya adalah